lagi di tips 5 menit bareng Pipit. Nah, kali ini aku akan memberikan tips tentang gimana caranya beriklan menggunakan paid traffic, apa aja keuntungannya, dan syarat-syaratnya apa aja supaya kalian bisa beriklan menggunakan paid traffic. Yang pertama, paid traffic itu apa sih? Jadi, paid traffic itu artinya adalah iklan berbayar. Jadi beriklan melalui platform digital seperti Facebook, Instagram, Google, YouTube, dan lainnya yang dikenakan biaya iklan. Jadi, paid traffic ini merupakan metode mendatangkan traffic atau audiens ke website atau kunjungan konsumen dengan jangkauan yang luas. Karena di paid traffic ini kita bisa menjangkau konsumen yang luas, audiens yang luas, dan lainnya. Nah, keuntungan menggunakan paid traffic adalah yang pertama, jangkauan audiens yang luas, kemudian tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menjangkau audiens yang luas tadi, bisa dalam 1 hari, 2 hari, kemudian bisa mengatur budget seminim mungkin, gitu. Enaknya kalau menggunakan paid traffic itu, yang saya tahu untuk budget paling minim ketika kita menggunakan Facebook Ads itu kalau nggak salah 15.000 atau mungkin sekarang udah naik. Nah, kemudian yang keempat, hasilnya lebih cepat dirasakan. Dengan kita 1 hari iklan, besoknya itu biasanya udah langsung kelihatan hasilnya. Berapa yang klik, berapa yang view, dan yang lainnya. Yang kelima, dapat diaplikasikan pada produk atau jasa. Itu jadi bukan hanya pada produk aja ya, jasa tuh setahu saya juga bisa. Yang keenam, menentukan sendiri target audiens. Ini, lebih enaknya ini. Target audiens itu maksudnya kita beriklan ingin kita sampaikan ke siapa. Misalnya iklan kita adalah produk kesehatan. Nah, kita ingin menyampaikan ke orang-orang yang memang senang dan suka atau tertarik dengan produk kesehatan. Itu enaknya. Kalau misalnya dengan free traffic atau traffic gratisan, kita tidak bisa menentukan semua ini. Oke, jadi platform-platform apa aja yang bisa digunakan untuk paid traffic? Yang pertama ada Facebook Ads. Nah, syarat agar bisa beriklan dengan Facebook Ads yang pertama, kamu harus memiliki akun Facebook pribadi dulu, tentu dong. Yang kedua, membuat fanpage atau page untuk toko online. Jadi nanti page ini yang akan kita iklankan. Kemudian yang ketiga, sudah ada konten yang mau diiklankan. Jadi jangan sampai kita beriklan, udah punya page, udah ada Facebook, tapi kontennya belum ada. Sama aja bohong, nggak akan bisa beriklan. Nah, yang keempat, sudah menyediakan budget untuk beriklan. Ini yang paling penting. Karena ketika kita sudah menyusun semuanya, strateginya, siapa audiensnya, kontennya apa, terus placementnya mau di mana. Kalau ujung-ujungnya nggak ada budget, ya nggak akan bisa jalan iklannya. Jadi pastikan budgetnya cukup dan sesuai dengan kantong. Kemudian platform yang kedua yaitu ada Google Ads. Nah, syarat beriklannya memiliki alamat email dengan Gmail. Jadi kan ada Yahoo, ada Hotmail. Nah, ini harus dengan Gmail. Kemudian mendaftar di Google Ads-nya terlebih dahulu. Jadi buat akun Google Ads-nya dulu. Tidak harus menyediakan konten beriklan karena kalau di Google Ads itu bisa menggunakan Google AdWords. Itu kayak pencarian di Google, jadi kita bisa mengiklankan, kita bisa memasukkan keywords orang-orang yang biasa mencari sesuatu yang kita iklankan. Misalnya kita mengiklankan digital marketing, tentang digital marketing gitu ya. Nah, keywords-nya ini apa? Gitu. Jadi ketika ada orang yang mencari keywords di Google, itu otomatis nanti iklan kita bisa tampil di halaman pertama Google. Jadi cukup website atau link aja. Kita harus menyediakan website atau link, karena nanti iklan kita muncul, orang itu akan masuk ke link atau ke website kita. Yang keempat, mempersiapkan budget iklan. Tentu, karena ini kan paid traffic, berbayar, bukan gratis ya. Jadi harus menyiapkan budget juga, dan budgetnya silakan disesuaikan dengan masing-masing. Kemudian yang ketiga yaitu Instagram Ads. Nah, syarat beriklannya memiliki akun Instagram tentunya disarankan akun bisnis, jadi harus diubah dulu ke akun bisnis. Sudah terkoneksi ke fanpage yang ada di Facebook. Yang ketiga, sebelum beriklan sudah ada postingan di akun IG, karena lebih baik gitu ya, karena Instagram kan biasanya kita gunakan untuk free traffic. Nah, kalau mau paid traffic, baiknya memang sudah ada postingan dulu di akun IG-nya. Kemudian yang keempat, pastikan akun IG tidak di private. Dan yang terakhir, ukuran gambar atau video harus square untuk beriklan di feeds atau potret untuk beriklan di story. Jadi ukurannya harus sesuai ya, penempatannya mau di mana, mau di feeds atau di story. Nah, tips nih terakhir untuk kalian semua yang ingin beriklan
menggunakan paid traffic, yang pertama, jika ingin iklan berhasil, pastikan konten yang dibuat menarik. Jadi jangan buat konten yang bosan. Yang kedua, menentukan audiens yang tepat. Jangan asal-asalan menentukan audiens karena percuma iklan kamu nanti bakalan boncos. Jangan sampai salah sasaran. Yang ketiga, lakukan split testing iklan, bisa 4-5 iklan, jadi buat 4-5 iklan untuk perbandingan dan menentukan winning campaign-nya yang mana. Yang terakhir, atur budget dengan benar supaya nggak boncos. Karena biasanya kalau misalnya udah beriklan nih, terus nggak bisa ngatur budget karena nggak bisa baca data. Nah, pastikan kalian bisa baca data. Makanya split testing itu penting, membaca kira-kira iklan mana yang bagus, yang hasilnya lebih bagus. Oke deh, sekian dulu untuk tips kali ini. Ada sedikit quotes dari Jonathan Mildenhall, yaitu berhenti beriklan untuk irit uang sama dengan memberhentikan jam untuk irit waktu. Jadi, jika kalian memutuskan untuk melakukan paid traffic, jangan irit-irit, tapi lakukan split testing dan atur strategi yang tepat. Oke, sekian dulu tips 5 menit dari Pipit kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tips selanjutnya. Dadah!